Kadang kalau untuk pemula itu sulit membedakan ini PE, breeding, daging, analisa atau seni. Ini paling gampang kita jumpai ataupun paling gampang kita klarifikasikan adalah ke leher depan saja. Ini barangnya lebih kecil, bodinya sedang standar saja, dan ini usia paling 6-7 bulan kali ya. Kalau kita melihat dari sisi telinganya kan sudah jelas berbeda dengan kambing yang pertama, karena ini sudah melipat menghadap ke depan meskipun panjangnya tidak begitu sangat istimewa. Jadi kayaknya untuk melihat nanti anakannya terus jadi kupingnya koploh kita sekian persen lah, maksudnya nggak rasa saking apes sih, karena ini sudah memiliki genetika kali geseng sama kali geseng, jadi melipat sama melipat, menghadap ke depan sama menghadap ke depan. Untuk pola warna, masalah ini ireng itu ireng juga nanti misal beseto pola warna juga tidak terlalu fatal. Kemarin teman-teman yang request, inti dari requestnya adalah perbedaan. Ada yang sampai hari ini mengikuti perjalanan ataupun review kambing kali geseng TV itu sudah lebih dari 600 video, dan masih ada yang request bahwa masih sulit, masih susah untuk membedakan kambing PE daging, kambing PE analisa, kambing PE kontes. Dan di sini mungkin kita kalaupun tidak durasi panjang, namun kita akan menjelaskan, paling tidak ini mengulang lah. Ini sebetulnya ini mengulang dari beberapa konten yang sudah pernah kita konten, tapi juga tidak ada salahnya, karena kan pengikut kambing kali geseng TV itu juga selalu ada yang baru dan mungkin belum menemukan konten-konten yang dulu yang pernah kita review, dan hari ini kita penuhi saja, dan mudah-mudahan nanti juga ada manfaatnya lah. Kalau kita berbicara dengan kambing yang berkualitas untuk breeding daging, itu sederhana iki wae sing ditokke sing. Kowe kok aja mlayu-mlayu malah kowe. Iki sing kuwi sing iki lho sing semi iki lho. Nah, ini. Nah, ini bisa kita berbicara. Sebetulnya untuk kambing yang seperti ini ya sudah masuk kategorinya PE. Kategorinya PE. Cuman kalau kita ngomong kategori PE-nya itu PE ke daging. Ayo kita fokuskan ke kambingnya saja. Kita langsung amati detail depan, belakang, atas, bawah untuk yang jenis kambing PE kelas daging. Nah, tentunya ini sudah dijajarkan ya. Sudah dijajarkan. Nanti ada pembanding satu lagi. Kalau yang ini nanti sudah lain lagi. Ini piye iki sih? Prabu sudah mulai memiliki birahi yang rodok lumayan. Kadang kalau untuk pemula itu sulit membedakan ini PE, breeding, daging, analisa atau seni. Ini paling gampang kita jumpai ataupun paling gampang kita klarifikasikan adalah ke leher depan saja. Meskipun untuk ke leher belakang, bodi, warna seperti yang seni mungkin juga bisa hampir sama. Namun kalau kita melihat dari telinganya ini PE, sudah kategori PE tapi semi Jawa Randu. Artinya untuk kambing-kambing seperti ini bisa dikategorikan adalah kambing breeding daging. Karena untuk harapan ke depan ini untuk mencetak kambing-kambing yang arahnya ke seni juga sangat masih jauh, meskipun ini dikawinkan dengan Prabu sekalipun. Jadi dengan motif telinga yang pendek, agak ngoploh, pasungnya juga Jawa. Artinya kalau kambing Jawa itu pasungnya kan jarang yang melengkung, dan ini masih telucur cara nilai ngarani, masih telucur. Dan ini bisa kita kategorikan meskipun ini bodinya semewah apapun, rewosnya semewah apapun, ekornya semewah apapun, tapi kalau model depannya seperti ini ya kita tidak berani ngomong ataupun mengkategorikan bahwa kambing ini adalah kambing breeding yang analisa ataupun seni. Dan ini masih kita kategorikan
breedingnya breeding daging dengan sekot telingane kan wis ketok bawah. Telinga wis apa namanya keplok ya. Jadi intinya tidak melipat dan menghadap ke depan dengan rapi. Dan tentunya kalau kita ngomong ke belakang, ini warna dan leher ke belakang kita ngomongnya PE sudah api ini. Cuman kalau di area mukanya, makanya pembeda yang antara PE dengan Jawa Randu itu kalau kita bisa ngomong lihat ya, paling simpel kita kategorikan adalah pada leher ke depan. Jadi jangan salah, nanti teman-teman biasanya ini sudah PE, ternyata telinganya seperti ini. Ya PE-PE-an ya wis sah. Cuman untuk sebenarnya SNI-nya PE itu adalah telinga melipat dan menghadap ke depan. Ini seringkali kita obrolkan dan seringkali kita tekankan ke teman-teman, jangan sampai salah memilih, karena salah memilih itu nanti juga menyebabkan dengan kefatalan yang luar biasa. Banyak kepentingan teman-teman ataupun kepentingan pedagang juga yang mungkin dumah ini pemula atau dumah ini belum tahu kambing, sehingga kambing yang seperti ini dibawa arahnya ke jenis ini, lalu ini yang analisa sudah dibawa ke seni, lalu yang biasa juga sudah dibawa ke analisa. Lah inilah yang nanti akan menyebabkan kerancuan. Ini sing kadang-kadang jadi nanti gagal paham. Makanya ini ada request teman-teman mengalami ketakutan ketika kambing yang biasa seperti apa, yang breeding analisa seperti apa, yang seni seperti apa. Dan kita akan mulai beranjak yang ini. Kalau beranjak yang ini kan pasungnya juga sudah lain dengan yang pertama kita review. Ini barangnya lebih kecil, bodinya sedang standar saja, dan ini usia paling 6-7 bulan kali ya. Kalau kita melihat dari sisi telinganya kan sudah jelas berbeda dengan kambing yang pertama, karena ini sudah melipat menghadap ke depan meskipun panjangnya tidak begitu sangat istimewa. Kalau yang seperti ini sudah bisa diomongkan dengan analisa. Harga kambing yang seperti ini adalah kisaran 3-3,5 ring harganya. Nah, kalau yang kambing seperti ini misal loh, ini kita bisa melihat pasungnya kan sudah mulai luas. Meskipun tidak bagus banget tapi sudah mulai luas dan telinganya sudah ada dasar melipat dan menghadap ke depan. Ketika kita kolaborasikan dengan yang seperti ini misal, jadi kayaknya untuk melihat nanti anakannya terus jadi kupingnya koploh kita sekian persen lah, maksudnya nggak rasa saking apes sih, karena ini sudah memiliki genetika kali geseng sama kali geseng, jadi melipat sama melipat, menghadap ke depan sama menghadap ke depan. Untuk pola warna masalah ini ireng itu ireng juga nanti misal bleseto pola warna juga tidak terlalu fatal. Tapi untuk modal telinga tentunya misal anak ini ke depan, mosok iya sih iso metu koploh kan jarang sekali. Tapi kalau ketika yang itu, kalau yang ini kalau yang ini masih ada peluang kemungkinan. Telinga yang seperti ini dijodokne kupingnya klempite kaya ngopo masih punya kemungkinan nanti anak-anaknya kaya mbokne. Artinya pasunge ataupun model telinganya masih punya peluang seperti ini, dan mesti ada seminya, meskipun ada yang melipat tapi mesti melipatnya rada wagu ya, yang namanya crossbreeding langsung tidak sesempurna seperti ini. Jadi mesti rada ono semi koplo-koplo. Itu sudah kita uji klinis, sudah sering kali kita coba. Beda lagi dengan seperti ini. Nah, ini catatan khusus yang kita ngomong ini sudah ke arah breeding seni atau kontes. Saya pun boleh diomong merekomendasikan dan juga tidak merekomendasikan. Aneh kan jawabannya. Karena apa? Kambing yang seperti ini, memiliki pasung yang seperti ini, dagu seperti ini, telinga seperti ini, itu meskipun dikolaborasikan dengan kambing yang sudah juga seperti ini, juga ada loh kemungkinan peluang anaknya juga kurang sesuai dengan harapan. Kan aneh yang namanya genetika angka kelahiran. Orang keluar modal banyak, teman-teman keluar modal yang cukup besar untuk membeli breeding kambing seni, harapannya kan pasti arahnya ke seni. Tidak ada teman-teman yang beli kambing seni kok arahnya terus arak mentune udus daging. Itu nonsen dan tidak mungkin. Cuman yang paling pokok catatannya adalah ketika kita sudah mengarah yang kambing seperti ini tentunya sudah tidak murah, dan dijodohkan dengan seekor misal Prabu, itu juga sudah tidak murah. Namun lapang dada ataupun posisi kesiapan mental kita di saat nah saiki kita berbicara ini delalah ya toh, ini
anaknya sekelas ini aja iso lara ati loh. Padahal bisa mungkin terjadi. Dan kita ngomongnya fair play, ini tidak ada tendensi ataupun kepentingan sebelah pihak. Wong kita juga tidak selalu memaksakan teman-teman harus selalu beli yang seni Pak, harus selalu beli yang mahal Pak. Tidak. Kenapa dalam Kambing Kaligising TV ataupun kambingkaligising.com itu ada 3 kategori yang namanya breeding analisa, breeding seni, dan breeding daging. Itu sudah membawa hitungan masing-masing. Seni sama seni bisa metu analisa atau biasa. Biasa analisa dengan kambing seni bisa metu seni. Angel kan? Makanya kita lebih merekomendasikan ke teman-teman adalah melangkah untuk yang level paling aman saja dulu, khususnya untuk pemula. Nah, seperti ini. Seperti ini kalau kita ngomong kan analisa. Untuk kita ngomong kambing ini tidak terlalu mewah, tidak terlalu cantik, tapi kalau kita ngomong ini sudah tergolong luas. Ini ada 2 kemungkinan. Misal lah ini kita kawinkan ini dengan Prabu ya. Ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinannya bagus, kemungkinannya juga tidak bagus. Allahu alam. Oh, benar bahasanya. Hanya Tuhan yang tahu. Kalau kita sih berusahanya, iki kupingnya rodok mandan dawa. Oh, iki pasungnya rodok kurang benuk titik. Tapi iki enak randai, terus kita musuhnya dengan Prabu. Sik pasungnya luwih mluwer. Harapannya kan anaknya iso pasungnya luwih apik, kupingnya ketotope enak. Harapan. Kita kan bisanya cuman boleh berharap. Tapi alhasil hasilnya nanti kan juga yang menentukan tetap yang maha kuasa. Kita tidak bisa berbuat lebih. Kita berbuatnya lebih ketika ini birahi dikawinkan, mana ada susu disusoni, selesai. Kita tidak boleh menuntut terlalu banyak, apalagi wah aku dapusi A, B, C, D lah, itu malah. Jadi sebetulnya kita berternak itu kan harus memperluas silaturahmi, kita harus memperluas persaudaraan, justru malah timbul masalah yang kompleks. Timbul masalah yang kompleks artinya seolah-olah kita merasa dibohongi, seolah-olah kita merasa ditipu, seolah-olah kita merasa dipecundangi atau apa sih. Jadi paling tidak lah kita itu harus paling awal itu harus tahu persis kalau kambing sifat melahirkan itu kita harus tahu teknik dasarnya dulu, karena yang angkanya kelahiran itu punya peluang 1000 peluang, 1000 kemungkinan. Kalau kita berbicara ngomong ini api sama api terus harus api, sopo sih ngomong oh disi Gusti lho ya kualat. Elek karo api iso metu api, tapi juga iso metu elek. Api karo api iso metu elek, juga iso metu api. Dan itu wis fair play, itu sudah bukan konteks hoax, bukan teknis hoax, dan bukan ilmu hoax. Karena dalam breeding kambing itu sering kita menemui. Karena kita selama 16 tahun itu kadang kita juga sempat heran. Kambing yang seperti ini dijodohin dengan kambing yang biasa juga iso metu api. Kan aneh, kan angel. Kita bisa berbicara dan berani berbicara adalah secara parameter A, B, dan C. C kategori kambing daging jelas kelihatan seperti inilah parameternya. Misal ini untuk reproduksi ke depan ini adalah yang kategori C. Misal kita ngomong C ini adalah breeding daging, karena parameter kategorinya seperti ini. Panjenengan semua sudah bisa amati. Terus lanjut lagi yang analisa, ini kategori B. Ya sudah, dengan seperti ini paling tidak jenengan semua juga bisa mengamati dan membandingkan tentunya dari yang C, B, lalu ke A. Yang ini yang ke A. Tentunya juga sudah bisa membedakan. Namun kalau masalah ke hasil anakan kita tidak berani cerita. Mbit mau ngawin ke dengan siapa saja, juara seperti apa saja, harganya miliatan sekalipun kita tidak berani cerita. Itu sudah kunci. Sama peluang hamil itu bos, banyak yang sering pindah bulanan. Peluang hamil, karena sebetulnya kalau pemula itu memang teknis paling simpel adalah beli kambing bunting atau beli kambing kawinan. Ternyata kita kan jarang juga memahami kambing ini memiliki tingkat stres yang tinggi juga loh, yang kita memang tidak tahu. Dan kambing ini kalau kita umbar ke kebun itu melompat-lompat mangan, dia rodok low stresnya mungkin. Tapi kalau di kandang terus, dicampur-campur terus, dipindah-pindah terus, perjalanan jauh, rumusnya kok ngendi nek mobil numpak mobil kan tidak ada. Nah, jadi dalam proses perjalanan ataupun kita harus juga memaklumi, karena kambing itu kita ngomongnya belinya kambing kawinan atau kambing meteng. Nah, ya. Itu jadi kita yang perlu kita pertegas bahwa kalau dalam usia kurang dari 3 bulan bilanglah kita ngomong kambing kawin. Ya toh, fair play-nya kan gitu.
Tapi kalau kambing meteng itu jelas juga sudah meteng. Itu paling ndak ya kita ngomong kategorinya ya wis cara iso diomongne ke pemula itu iki lho Pak, ciri-cirinya udah mulai melorot susunya atau air susunya sudah seperti itu aja juga masih ada kemungkinan. Itu semua terjadi bukan atas kehendak kita ataupun atas kuasa manusia. Yang jelas berikhtiarlah ya, dan yang jelas berdoalah. Artinya bisa juga kemungkinan itu terjadi. Saya pernah juga beli kambing yang sekiranya tidak bunting, kita pelihara 2 bulan kok ya mana, kan angel. Tapi yang sekiranya kita juga beli udah kawinan, ternyata kita tunggu-tunggu ya mana. Kambing yang sudah bunting 4 bulan sudah jelas kelihatan kapurannya melorot, sudah kolostrum, sudah mendekok dan lain-lain, sudah tinggal mana, yo hilang. Kuasa ilahi dan yang kita tidak bisa ngomong. Tapi percayalah, peternak kambing adalah ternak yang berkah. Saya meyakini itu. Seperti apapun gundah gulana kita, seperti apapun perjuangan repotnya kita, tapi dengan bentuk kita tulus ikhlas dengan rumus Rojokoyo dan mengkolaborasikan antara tenaga pikiran kita totalkan ke ternak, alhasil pasti akan berhasil. Cuman prosesnya tidak seinstan yang kita pikirkan bahwa kita kerja hari ini harus terbayar. Karena yang namanya ternak kambing adalah prosesnya jangka panjang. Itulah yang perlu kita pahami. Jadi hari ini kontennya kita tidak melulu ABCD, cuman ini hanya sekedar kita berbagi secara pendewasaan mental aja sebagai kita peternak. Karena panjenengan semua punya uang banyak, tapi ketika mental belum tersiapkan benar-benar dan belum memiliki sifat yang ikhlas dan luar biasa, nanti tentunya akan menjadi nambah konflik. Dalam tanda kutip, nambah konflik. Justru yang kita sebelumnya belum kenal, setelah kenal jadi malah kenalnya jadi masalah, bukan jadi sedulur. Nah seperti itu loh, kira-kira menunggu. Jadi konteks hari ini adalah kita membedakan ya, karena request teman-teman, jadi kita ngobrolnya ngoyoworo antara daging, analisa, dan seni. Dan itu sudah kita jelaskan, jelas-jelas juga sampel kambingnya ada, jelas-jelas juga parameternya kelihatan, jelas-jelas wujudnya, jadi panjenengan semua bisa menilai. Next video tentunya kita akan lebih, mungkin mohon maaf ya, karena kita dituntut harus kita ngomong apa adanya. Kita dituntut harus sebagai panutan teman-teman, kita juga dituntut harus sebagai acuan teman-teman yang bahkan sama sekali belum tahu tentang kambing PE. Kita harus selalu ngomong apa adanya. Kita tidak ngomong sing manis-manis, kita tidak ngomong yang supaya teman-teman itu harus selalu tertarik, supaya teman-teman itu harus selalu yuk beli dan lain-lain. Percuma kalau panjenengan semua dengan uang yang sudah sekian banyaknya tapi tidak mengalami keberhasilan. Itu yang sangat disayangkan. Jadi tentukan saja pilihan panjenengan. Ternak kambing itu intinya tidak gengsi, tidak usah gengsi. Dalam catatan seperti ini, kalau kita belinya kambing cukup kuatnya harga 2 juta, tidak usah gengsi kita memaksakan yang harus 5 juta. Yang 5 juta hitungannya seperti apa itu ya teman-teman yang pelihara 5 juta yang tahu. Kita itu percaya diri tentang dengan rasane awake dhewe. Nek dhewe meyakini dengan aku daging wae lah, ora usah mikir sing seni. Aku ora sing analisa wae lah, ora usah mikir yang lain. Kalau kita juga sudah mau ke seni, ora usah mikir yang lain. Dan itu harus saling beriringan. Tidak lantas harus membeda-bedakan atau menjatuhkan sebelah pihak. Wes ngono tok, kuncine wes cukup. Artinya apa yang kita hadapi, apa yang kita lakukan itu adalah sudah bagian bentuk dari usaha yang luar biasa dan itu pasti berkah. Gitu, dan selalu ikuti Kambing Kaligising TV dengan cara di subscribe, bunyikan loncengnya, di like, di komen, serta di share sebanyak-banyaknya agar video kami bermanfaat tentunya untuk teman-teman peternak Indonesia. Selamat siang dan matur nuwun, sehat selalu, berkah selalu, dan ikuti kami di next video.